Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini gue bakalan sharing lagi Galbay di aplikasi pinjaman online modal nasional. Jadi DC-nya itu bilang jangan terlalu menyepelekan, tidak ada jaminan di sini Anda bisa seenaknya mengabaikan penagihan. Anda sudah pinjam secara sadar dan kami punya semua bukti. Nik elektronik berlaku seumur hidup akan saya laporkan untuk the blacklist permanen agar tidak ada lagi perusahaan yang Anda rugikan seperti kami. Ingat itu katanya. Nah, jadi buat teman-teman yang juga galbay di aplikasi modal nasional ini, silahkan aja disimak videonya. Di sini DC-nya juga bilang tentang keberkahan duit pinjol. Tentunya setelah mereka bilang keberkahan, aku juga bilang keberkahan ya kan. Makanya di sini gue bilang duit pinjol emang gak berkah pak, malah makin susah hidup rasanya. Nah, jadi bagaimana tanggapan DC-nya? Kita langsung aja simak videonya. Aplikasi ini lumayan lama ya, masih eksis di Indonesia dan sudah di-download oleh jutaan orang di Indonesia. Jadi termasuk juga mungkin teman-teman yang melihat video ini juga galbay di aplikasi modal nasional. Sejauh ini cara penagihannya masih tergolong wajar ya teman-teman. Tetapi dari informasi yang aku dapatkan cuma hubungi kontak darurat yang dicantumkan sama mereka. Jadi belum ada info kalau DC-DC pinjolnya menghubungi di luar kontak darurat yang kita cantumkan. Jadi cara penagihannya seperti ini ya, agak seru juga sih ini asli teman-teman. Tolong respon dan segera dibayarkan karena data Anda sudah keterlambatan 1 hari. Saya tahu Anda baca, tolong kesadaran dirinya buat bayar karena Anda juga tahu pas pengajuan tenor yang kita kasih jangka pendek. Dan Anda sadar menyetujuinya, tapi kenapa sekarang waktunya bayar Anda diam saja dan mengabaikan pihak penagih. Padahal sebelumnya gue selalu balas ya teman-teman, bahkan udah banyak gue upload juga pas sebelum jatuh tempo DC-nya itu sudah gencar dalam melakukan penagihan. Ini gue langsung balas kayak gini, belum ada dana pak, lagi diusahain aku bilang. Ya nggak bisa gitu pak, perusahaan ada aturan, Anda juga sudah dikasih waktu kemarin-kemarin sebelum jatuh tempo buat bayar. Jadi tolong diusahakan hari ini, kalau nggak ada full setengah dari tagihan. Mana hasil usahanya sudah ada katanya. Jangan diam aja, tanggung jawab Anda ini katanya. Di sini gue langsung balas lagi, belum ada hasil pak, mau gade HP nggak ada yang mau, katanya sih HP kentang. Ibu kerjakan katanya, apa saya hubungi keluarga Anda aja biar mereka minjamin ibu. Jangan terlalu menyepelekan, tidak ada jaminan di sini Anda bisa seenaknya mengabaikan penagihan. Anda sudah pinjam secara sadar dan kami punya semua bukti. Nik KTP elektronik berlaku seumur hidup. Akan saya laporkan untuk di blacklist permanen agar tidak ada lagi perusahaan yang Anda rugikan seperti kami. Ingat itu. Ini baru 1 hari lewat jatuh tempo ya teman-teman, tetapi bahasanya sudah telat bertahun-tahun. Jadi buat teman-teman yang juga galbay di aplikasi modal nasional ini, apakah sama seperti ini DC-nya? Di sini dia lagi, saat pinjam Anda isi identitas, data diri beserta tempat kerja, penghasilan per bulan, alamat rumah dan alamat kerja serta nomor-nomor kontak darurat. Persyaratan pinjaman Anda isi satu persatu agar pinjaman di ACC. Setelah uangnya masuk ke rekening Anda, uang sudah Anda pakai, kenapa Anda masih tidak ada etikat sampai detik ini? Pantas sikap Anda seperti ini, pas waktu butuh Anda sudah dikasih kita kasih pinjam katanya. Ini nggak aku balas ya teman-teman. Di sini DC-nya pas hari berikutnya dia WA lagi, mau sampai kapan kamu diam aja, tagihan Anda mau kamu diamin sampai kapan? Oh begini ya sikap seorang berpendidikan, menyepelekan tagihan dan pihak penagih. Anda itu pinjam sadar diri, kalau waktunya bayar ya bayar, jangan seenak kamu. Masih bisa makan enak, tidur nyenyak, hutang nggak dipikirin. Harusnya malu sama diri sendiri, sudah pakai uangnya mau balikin susah. Rezeki Anda akan dipersulit karena sengaja tidak mengembalikan uang yang kamu pakai. Emang belum sekarang, suatu saat bakalan kenapa-kenapa. Ini udah lebih ke penceramahan spiritual dan mental ya teman-teman. Di sini gue langsung balas lagi, sabar pak, belum ada dana, gue bilang. Nggak bisa sabar bu, perusahaan ada aturan, udah dapat berapa hasilnya katanya. Sampai kapan kamu nyari dana terus, sampai datamu pindah ke kolektor katanya, penagihan ke rumah. Dari Anda aja nggak ada usahanya buat bayar. Kalau emang niat dan usaha kooperatif dan tanggung jawab, setidaknya Anda bayar setengah dari tagihan. Ini mah respon sekali habis itu ngilang. Berarti emang niat Anda tidak bayar, nggak apa-apa pak, Anda sendiri yang buat data Anda jelek. Mau ngajuin hutang di mana-mana susah dan kita datangkan kolektor ke rumah biar semua orang tahu Anda hutang tak bayar-bayar. Jangan diam saja, tanggung jawab Anda ini kenapa masih belum dibayar.
Ada masalah apa, bilang jangan diam saja. Dengan Anda diam, kita tidak akan tahu kendala Anda, katanya. Sebenarnya DC itu walaupun direspon, walaupun kita bikin alasan ini itu, dengan kita udah jujur dengan keadaan kita, pasti tetap bakalan dapat ceramah seperti ini teman-teman. Karena emang dari briefingnya jadi DC itu apapun bakalan mereka lakukan. Jadi di sini intinya menyerang mental nasabah kayak gitu. Makanya gue bilang kayak gini, belum ada pak, kalau ada nggak mungkin nunggak, aku bilang. Karena sebelumnya ini subscriberku ini curhat kalau emang sudah sebelumnya emang rajin membayar aplikasi ini, tetapi emang keadaan ekonominya lagi nggak memungkinkan untuk melakukan pembayaran. Di sini gue udah mencoba menyampaikan pesan dari subscriberku ini, ya jawabannya bakalan tetap seperti ini. Ini lanjut ke pencerahan spiritual lagi. Gimana ada orang kamu nggak usaha nyari nggak bakalan ada terus, karena emang kamu juga nggak niat tanggung jawab, dana nggak bakalan ada terus. Dari tanggal 26 sampai tanggal 30 bilang nggak ada dana terus. Semua orang bisa bilang begitu pak. Emang dasarnya kamu nggak mau usaha cari dana, karena kamu nggak mau bayar. Nggak masalah pak, datamu jadi jelek dan rezeki Anda bakalan dipersulit, nggak sekarang suatu saat. Karena uang yang kamu pinjam itu punya apa nih? Karena uang yang kamu pinjam itu yang punya yang ikhlas. Jadi nggak berkah di hidup Anda dan keluarga Anda. Yang kamu pinjamin uangnya nggak ikhlas, hidup Anda nggak bakalan tenang, katanya. Karena udah bilang-bilang tentang spiritual agama, di sini gue coba membalas lagi. Duit pinjol emang nggak berkah pak, malah makin susah rasanya hidup. Semoga yang kerja di pinjol juga ngerasain hal yang sama, gue bilang kayak gitu. Apa kata DC-nya, yang minjam lebih nggak berkah, udah minjam niat nggak bayar. Itu lebih nggak berkah, makan uang hasil pinjol, katanya. Iya makanya susah jadinya hidup, nggak berkah, gue bilangin. Udah tahu susah ngapain nggak kamu balikin, katanya. Pagi, jika Anda masih niat dan tanggung jawab, tolong diselesaikan tagihannya hari ini, ditunggu maksimal jam 5. Nah di sini gue nggak balas lagi teman-teman, karena udah panjang banget ya ini chatnya, udah capek juga balasnya. Karena ya intinya DC itu mau kita melakukan pembayaran, jadi dia nggak mau terima apapun alasan kita. Jadi di sini gue langsung close statement ya. Jadi buat teman-teman yang galbay di aplikasi ini, berdasarkan pengalaman sejauh ini galbay di aplikasi ini cuma menghubungi kontak darurat yang kita cantumkan ya, walaupun dari DC-nya bilang mau datanya dialihkan ke kolektor lapangan. Aplikasi ini sejauh ini belum ada debt kolektor lapangannya. Jadi buat teman-teman yang juga galbay di aplikasi ini, ya beginilah pengalaman galbayku di aplikasi ini. Dan ini pengalaman teman subscriberku yang berada di area Riau ya, Riau Sumatera. Nah jadi buat teman-teman yang juga galbay di aplikasi ini, silahkan aja komen-komen apakah sama seperti ini DC-nya, atau mereka sudah menyerang spiritual kalian. Terima kasih sudah selalu menonton video ini dan sampai jumpa.